Oke, kemana? Sekarang aku nanya. Oke, tak. Terus bunganya siapa yang terima? Dia nggak terima kartu loh BPNT. Dia nggak punya kartu tabungan loh. Beda dengan PKH. Oke, 15 kilo, 30 kilo. Oke, 300.000. Sekarang beras telurnya berapa? Telurnya 26.000, 1,2. 26.000. 326.000. Tempenya piro? 9.000. Sekarang yang sisanya kemana? Tempe tahu piro? Enak saya ketahu? Itu. Kemana yang lain? Terus aku tanya sekarang duitnya kemana yang 1 bulan? Masih di kartu. Itu kami antisipasi agar tidak dijual kami. Itu kalau Pak, itu Pak, kalau jumlahnya 1, it's okay, cuman 200.000. Tapi kalau sekian Pak, dibunga no, berapa itu? Sekarang pertanyaanku, kalau itu terus 200.000, siapa yang terima bunganya? Pertanyaanku itu. Yang kedua, kenapa kemudian diatur? Aku nurunin susah-susah tuh, coba tanya kalau Bu Sri Mulyani tahu Bu. Habis itu dipotong anggaranmu. Maaf ya Bu ya. Saya enggak tahu Bu ya. Kemudian yang kelima yang berkaitan dengan bansos. Saya minta jangan sampai terlambat. Baik itu PKH, baik itu BLT Desa, baik itu bantuan sosial tunai, BST, jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar. Percepat, betul-betul ini percepat. Saya minta Kabulok dan utamanya Mensos, jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting kita ini nggak nyuri, nggak ngambil. Betapa beratnya beban pemerintah, saya ngerti, saya tahu itu semuanya. Tapi betapa sakitnya rakyat juga ketika bansos dikorupsi. Ketika pejabat atau seorang menteri korupsi tega-teganya. Korupsi bansos COVID-19 atau yang kena wabah ini. Masya Allah, ini merupakan tamparan yang sangat menyakitkan sekali. Yang sangat menyakitkan sekali. Yang sebenarnya pemerintah harus peduli bagaimana segera meringankan beban masyarakat yang sedang terpapar COVID-19, malah bansos dikorupsi. Ini betapa menyakitkan, yang sangat menyakitkan. Jadi dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar, kehilangan kepercayaan. Hilangnya distrust dari masyarakat kepada pemerintah. Ya, itu walaupun satu menteri yang berbuat itu, tapi dampaknya jadi bisa-bisa mereka mengeneralisir tidak percaya dengan pemerintahan ini. Walaupun kita yang di level kita ini, kita mengerti, tahulah kita bisa memilah-milah, tapi masyarakat kecil Pak tidak bisa memilah-milah itu. Mengeneralisir semuanya pemerintah bohong semua, jadi gitu jadinya. Ditumpangi sekalian oleh politik, wah itu lebih seru lagi kalau ditumpangi oleh kepentingan politik. Nah, ini sudah mulai ada nih, gerakan-gerakan yang berbau politis, yang targetnya minimal mengrecoki ya, ngerecokin keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menterinya ini. Bagaimana menghindari supaya tidak terjadi ada case korupsi? Yang pertama kita lakukan adalah kami memperbaiki kualitas data kami. Yaitu pertama kami mensinkronkan seluruh data yang ada di Kementerian Sosial. Nah kemudian kita memadankan dengan data kependudukan. Sehingga sempat kemarin saya sampaikan kita menidurkan 21 juta data karena ada ganda. Kemudian yang kedua adalah mekanismenya yang kita perbaiki. Kami mulai bulan Januari sampai sekarang kami menyalurkannya dalam bentuk transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank. Nah, khusus untuk beras, pengadaan beras itu dilakukan oleh Bulog. Bulog langsung mengirim ke keluarga menerima manfaat. Kemudian ini sesuai dengan undang-undang, ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari teman dari
BBC kalau nggak salah BBC, itu disampaikan bahwa bagaimana banyak yang belum menerima. Jadi kami kembalikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, sejak Januari saya menyerahkan data itu ke daerah. Jadi usulan penerima bantuan sosial itu kita serahkan kepada daerah. Jadi kami tidak melakukan verifali. Jadi kami hanya cek, mencocokkan dengan data kependudukan. Oke, begitu cocok maka kemudian kita terima. Jadi kalau ini kenapa tidak terima, maka daerahlah yang berhak memberikan usulan kepada kami. Contohnya kemarin juga di lapangan, Bu, ini kenapa dihapus? Ternyata setelah kita cek, ternyata daerah yang menghapus, bukan kami yang menghapus. Kemudian untuk pula menampung tadi saya sampaikan semenjak saya menjadi menteri, maka usulan itu adalah dari daerah. Ternyata ada penambahan jumlah kurang lebih 5,9 juta kepala keluarga yang diusulkan baru oleh daerah untuk menerima bantuan. Nah, 5,9 juta ini juga kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan bantuan sebesar 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Juli sampai dengan Desember. Jadi penerima bantuan BPNT tunai, bantuan pangan non tunai atau sembako itu totalnya 18,8 juta ditambah 5,9 juta baru sesuai usulan daerah. Jadi nanti menerimanya karena masih baru, menerimanya bulan Juli sampai dengan Desember. Ya, tadi yang saya sampaikan untuk data karena kami menerima usulannya dari pemerintah daerah. Jadi kemarin sempat kita verifali, jadi mulai bulan Januari sampai akhir Juni kemarin daerah melakukan verifali di lapangan maupun mereka yang misalkan ini mereka non eligible kan atau mereka mengusulkan baru. Nah, tadi saya sampaikan ada usulan baru kurang lebih 5,9 juta dan ada pula yang di non eligible kan. Ada yang non eligible itu disebabkan macam-macam, ada meninggal dan sebagainya. Tapi kemarin kita sempat lihat di lapangan sebetulnya masih layak. Nah, kita komunikasi dengan kepala daerahnya untuk bisa diperbaiki datanya di kemudian hari.